Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mahasiswa. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kita mulai saja. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai bukti potong ya. Jadi ini bukti potong untuk OP yang statusnya sebagai karyawan atau pegawai. Jadi beberapa pertemuan yang lalu saat kita membahas mengenai PPh perhitungan PPh OP sebagai karyawan ada potongan-potongan PPh pasal 21. Nah, sekarang kita akan membuatkan bukti potongnya. Bagaimana cara membuat bukti potongnya? Jadi untuk perhitungannya mungkin saya tidak kita tidak bahas lagi membahas lagi untuk perhitungannya, tapi penekanannya pada karena sudah kita bahas di pertemuan lalu, jadi saat ini kita akan membahas mengenai pembuatan bukti potongnya. Bagaimana kita bukti potongnya, bagaimana kita data apa yang harus kita input di bukti potong tersebut. Sebentar, saya share dulu. Untuk materinya bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Oke, jadi untuk bukti potong PPh pasal 21, ini formulirnya namanya 1721. Ya. Dan kita akan sedikit menyinggung untuk SPT-nya. Nanti SPT di minggu pertemuan berikutnya. Jadi bukti potong PPh pasal 21 ini bukti potong merupakan dokumen yang berharga bagi setiap wajib pajak. Jadi selain berfungsi sebagai kredit pajak, kredit maksudnya mengurangi pajak yang kita bayar, tapi bukan mengurangi perhitungannya. Jadi selain sebagai fungsi sebagai kredit pajak, bukti potong ini juga dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain. Sesuai ketentuan, bukti potong ini harus dilampirkan saat penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan PPh yang akan digunakan untuk mengecek kebenaran atau jumlah pajak yang telah dibayar. Jadi bukti potong ini nanti kita lampirkan, kita masukkan di SPT ya, sebagai tanda bahwa memang benar-benar telah dipotong. Untuk wajib pajak karyawan, mereka akan menerima bukti potong. Itu teman kalian. Jadi untuk wajib pajak karyawan, mereka akan menerima bukti potong PP pasal 1 dengan jenis formulir 1721 A1. Jadi dan 1721 A2. Jadi untuk bukti potong ini saya mengkhususkan hanya untuk bukti potong PPh pasal PPh 21 untuk karyawan tetap swasta ya. Jadi pembuatan bukti potong ini hanya salah satu contoh saja saya berikan. Sebenarnya ada beberapa bukti potong, cuma karena waktunya dan saya tidak bisa daring, belum bisa, jadi hanya bisa daring. Jadi untuk saat ini saya akan mengajarkan untuk pembuatan bukti potong formulir 1721 A1 ini untuk OP statusnya karyawan tetap swasta. Biasanya perusahaan akan memberikan bukti potong pajak tersebut kepada karyawan jauh hari sebelum batas waktu pelaporan SPT PPh orang pribadi. Jadi pelaporan SPT-nya untuk PPh untuk OP ini terakhir 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ya. Wajib pajak harus meminta bukti potong atas semua jenis penghasilan yang dipotong pajak, sebab adanya bukti potong membuktikan secara sah bahwa wajib pajak sudah membayar pajak yang terutang. Jadi setelah menerima bukti potong, wajib pajak dianjurkan untuk menyimpan bukti potong tersebut dengan baik. Selain bukti potong dari perusahaan tempat bekerja, jika wajib pajak memiliki penghasilan lain yang dikenakan pajak, maka jangan lupa untuk menerima bukti potong juga dari pihak pemberi penghasilan, baik atas pajak bersifat final maupun tidak final. Jadi berdasarkan peraturan Dirjen Pajak nomor Per 14/PJ/2013, ini terdapat 4 jenis bukti pemotongan PPh pasal 21. Ya, jadi ada 4 jenis bukti pemotongan.
Yang pertama untuk PPh pasal 21 dan pasal 26. Jadi yang pertama ini bukti potong PPh 21 tidak final garing pasal 26 menggunakan formulir 1721 lampiran 6. Bukti pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, tenaga ahli bukan pegawai, peserta kegiatan atau pemotongan PPh pasal 26. Jadi kemarin ada beberapa status OP ya, ada yang sebagai karyawan tetap, tidak tetap, kemudian bukan pegawai, bukan karyawan atau bukan pegawai dan seterusnya. Kemudian ada bukti pemotongan PPh 21 final menggunakan formulir 1721 lampiran 7. Jadi saya ulang, untuk bukti potong yang kedua ini formulir 1721 lampiran 7 untuk PP pasal 21 final sifatnya. Formulir ini digunakan untuk pemotongan PP pasal 21 yang bersifat final seperti PP pasal 21 atas pemasangan atau honorarium diterima PNS atau beban APBN atas dari beban APBN dan APBD. Bukti yang ketiga ini bukti pemotongan PPh pasal 21 menggunakan formulir 1721A1. Nah, ini akan kita bahas ya. Formulir ini digunakan untuk pegawai tetap swasta atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua, jaminan hari tua berkala. Jadi Perpres 1721A1 ini digunakan untuk pegawai tetap swasta atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua dan jaminan hari tua berkala. Kemudian yang keempat ini ada bukti pemotongan PPh 21 formulir 1721A2 ini bagi pegawai negeri sipil, TNI dan Polri ya, atau pejabat negara atau pensiunannya dengan menggunakan ini 1721A2. Jadi akan kita bahas di formulir 1721A1 yang nomor 3 ini. Saya punya teman ada dulu. Untuk ketentuan pembuatan bukti potong, dalam pembuatan potong ini ada beberapa, khususnya 1721A1 dan A2, ada beberapa peraturan yang harus diketahui untuk pemberi kerja. Jadi bukti potong ini dibuat oleh pemberi kerja ya. Jadi bisa pemberi kerja ini bisa badan, perusahaan, PT misalnya atau orang pribadi. Ini prosedurnya untuk sebentar saya dulu teman-teman. Di potong 1721A1 dan A2 hanya diberikan untuk pegawai tetap saja ya. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tetap ini tidak kita buatkan karena pegawai tidak tetap tadi dan bukan pegawai kita buatkan di lampiran 1721 lampiran 6. Kemudian yang kedua bukti potong 1721A1A2 adalah bukti pemotongan PPh 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap tersebut bekerja pada si pemberi kerja selama tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, cara pembuatan bukti potongnya, bukti potong 1721A1A2 akan dipakai oleh pegawai tetap dalam melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Berdasarkan amanat Per 16 garing PJ garing 2016, pemberi kerja diharuskan untuk memberi bukti potong 1721A1A2 selama-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya. Kalau untuk membuat bukti potong di tahun pajak tahun 2020 misalnya, selambat-lambatnya harus diberikan bukti potong ini pada karyawan di bulan Januari 2021. Selambat-lambatnya. Jadi sebelum membuat bukti potong 1721A2 berikut ada beberapa hal yang perlu diketahui. Format nomor untuk bukti potong 1721A1 adalah 1 MMYYX. Ini ya, ada 7X. Nah, ini kodenya, kode 1721, ini untuk A1. MM ini masanya, misalnya Agustus berarti 08. Kemudian Y ini tahun, ini
nomornya. X ini nomor urut pegawainya. Ya, jadi MM ini masa pajak dibuatnya bukti potong, sedangkan YY adalah digit tahun pajak, dan yang terakhir ada 7X ini, X ada 7 di sini untuk nomor bukti potongnya. Biasanya nomor urut untuk karyawan. Sedangkan nomor format untuk bukti potong 1721 A2 diawali dengan 12. Ya, kalau 12 ini untuk 1721 A2. Tadi untuk PNS TNI Polri ya. 1.2 MM YY belakangnya sama. Masa pendapatan penghasilan diisi dengan menggunakan format yang menunjukkan adanya bulan, hingga bulan apa karyawan tersebut bekerja. Contohnya contoh saja karyawan bekerja dari bulan Februari sampai Desember, berarti diisi kita tulis untuk masa pendapatannya 02 sampai 12, jadi bulan Februari sampai bulan Desember. Identitas dari pemotong diisi dengan menggunakan identitas yang menandatangani bukti potong tersebut. Jadi nanti terakhir ada identitas dari pemotong, ini diisi identitas yang menandatangani siapa yang memotong, itu mewakili perusahaan ya, yang mengurus pajak di perusahaan. Untuk SPT-nya, untuk OP di sini ada 3 ya, 1770, 1770S, dan 1770SS. Yang 1770 sudah kita bahas ya, untuk SPT orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Nah, sekarang nanti minggu depan kita akan mengisi untuk 1770S dan SS 1770SS. S ini yang kodenya untuk karyawan ya. S ini sederhana, SS sangat sederhana. Jadi 1770 ini digunakan untuk OP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan dan atau norma penghitungan penghasilan itu, kemudian satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri, penghasilan dalam negeri lainnya yang memiliki penghasilan dalam negeri, serta yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. 1770S ini untuk orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Dan untuk yang 1770 SS ini untuk OP yang SPT OP yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja saja dengan penghasilan bruto tidak melebihi atau sama dengan 60 juta setahun. Nah, ini syaratnya sebetulnya sudah saya berikan di saat membahas SPT untuk 1770. Nanti bisa dilihat lagi atau dibaca lagi di sini. Sekarang langsung saja ya untuk pembuatan bukti potongnya, bagaimana cara kita mengisi atau membuatkan bukti potong. Langsung kasus saja di sini. Jadi ada data isian untuk bukti potong ya 1721 A1 dan SPTOP formulir 1770S. Misalnya saja di sini ada karyawan namanya Raka. Raka ini pegawai tetap swasta ya. Jadi Raka status PTKP-nya K1, berarti di sini dia statusnya kawin, memiliki satu tanggungan, mempunyai satu tanggungan. Raka adalah seorang manajer keuangan karyawan swasta PT Sejahtera yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat kesehatan. Pada tahun 2017, ia memperoleh penghasilan setiap bulan sebagai berikut. Ini karena di 2017 berarti skema tarifnya yang lama ya, ada 4 level ya. Kalau mulai Januari 2022 menggunakan skema tarif untuk OP yang baru ada 5 level. Karena ini 2017, jadi nanti kalian menghitungnya di sini, saya menghitungnya menggunakan tarif yang lama ya. Contohnya di sini Raka gajinya per bulan 6 juta per bulan. Tunjangan makan 150.000 per bulan, tunjangan tetap. Tunjangan PPh, tunjangan pajaknya 150.000 juga per bulan. Pada bulan Maret 2017 Raka menerima bonus sebesar 2 juta. Pada bulan Juni 2017 Raka menerima THR sebesar satu kali gaji yaitu 6 juta. Direktur PT Sejahtera, pengurus kantor yang mengurusi pajak di PT Sejahtera adalah Seto namanya. Sebentar saya add teman kalian dulu. Ya, saya lanjut ya.
NPP Raka di sini Y. NPP Seto Z, ya di sini saya nggak perlu ya. Z titik ZZZ titik ZZZ titik min ZZZ titik ZZZ. Untuk sebentar. Untuk NPWP di sini ada 15 digit nih. Harta dan kewajiban yang dimiliki Raka per 31 Desember 2017 ada sebagai berikut, ada rumah, mobil, tabungan. Nanti untuk harta ini kita isi di SPT-nya ya. Untuk di bukti potongnya tidak kita masukkan ternyata. Jadi bukti potong hanya untuk biar menghitung pemotongannya saja. Sekarang kita masukkan di bukti potong, kita buatkan bukti potongnya di sini 1721A1, bukti potong PP pasal itu pegawai tetap swasta di sini. Nah, sekarang serba elektronik ya, sudah pakai SPT di sini. Jadi nanti kita isi database saja, nanti tinggal untuk data-data yang lain ini sudah terisi sendiri. Karena ini manual, jadi harus kita isi satu-satu di sini. Nah ini Raka anggap saja penghasilannya selama 1 tahun 2017, dari Januari 2017, berarti di sini masa perolehannya kita tulis 01 sampai 12. Nah di sini untuk nomornya ya. Ini nomor 11 ini nomor untuk formulir 1721A1. 11 bulan, kita buatnya di bulan 12 ya. Formulir ini dibuat di bulan 12. Di masa 12 Desember. Ini 17 tahunnya, kemudian ini nomornya tadi ya. Ini nomor urutnya. Jadi ini tadi MM, ini YY-nya, years-nya, ini MUN-nya sebetulnya, masanya di sini, ini tahun pajak, dan ini nomor urut karyawan. NPWP pemotong, di sini ada NPWP PT Sejahtera, ya nama pemotongnya PT Sejahtera. Kemudian identitas penerima penghasilan yang dipotong Raka di sini, NPWP-nya Raka. Kalau ada paspor nih ditulis di sini ya, KTP-nya nomor KTP berapa. Nama Raka, alamatnya Raka harus ditulis lengkap di sini. Ini saya buru-buru jadi belum saya sempat lengkapi. Kemudian jabatannya manajer, di sini ditulis K1 karena tadi statusnya K1. Kawin, status kawin, mempunyai 1 tanggungan. Nah, ini rincian penghasilannya. Kita tulis langsung di sini ya. Jadi sebelum mengisi ini kalian harus menghitung dulu ya. Menghitung dulu biasanya kalau di perusahaan ada misalnya ada 100 karyawan, untuk bagian pajak dia isi dulu di Excel. Dia buatkan data bukti potong di Excel. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja untuk Raka, untuk Amir berapa. Nah, ini gajinya tadi 6 juta per bulan ya, berarti setahun kita kalikan 12 saja. Ini tinggal masukkan saja betulnya ya. Anggap saja sudah kalian hitung ya. Ada data base-nya, ada data apa namanya, data pemotongannya. Jadi ini tinggal masukkan saja. Kita ambil data dari Excel misalnya di sini. Gaji pensiun ini 72 juta karena 6 juta dikali 12. Tunjangan PPh-nya 150.000. Ini dikali 12 ketemu 1.800.000. Tunjangan lainnya, tunjangan lembur dan sebagainya. Jadi tunjangan pajak ya, 150.000 kali 12 bulan 1.800.000. Nomor 4 honorarium dan imbalan lainnya tidak ada. Kemudian premi asuransi tidak ada. Baris ke-6 penerimaan dalam bentuk natura tidak ada. 7 tidak ada. Jadi total penghasilan bruto 1 sampai dengan 7 83.600.000. Ini kalau menggunakan SPT sudah terjumlah dengan sendirinya ya. Jadi di total dari 1 sampai 7 ini ada petunjuknya di sini. Kemudian pengurangannya di sini hanya biaya jabatan ya. Di jabatan 5% dari penghasilan bruto. Biaya jabatannya 5% dari 83.600.000 sebesar 4.180.000. Maksimal setahun 6 juta, per bulan maksimal 500.000 untuk biaya jabatan. Baris ke-10 iuran pensiun tidak ada di sini, jumlah pengurangannya berarti kita jumlah baris ke-9 sampai 10 totalnya 4.180.000.
Kemudian penghitungan PP pasal 21-nya, baris ke-12 jumlah penghasilan neto. Ini ada petunjuknya, baris ke-8 kurang 11. Baris ke-8 ini 83.600.000 dikurangi baris ke-11 4.180.000 ketemu 79.420.000. Baris ke-13 penghasilan neto masa sebelumnya tidak ada. Baris ke-14 jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PP pasal 21 disetahunkan sama ya 79.420.000, 79.420.000. Jadi ini bukti potongnya saya buat yang paling sederhana ya. Sebetulnya banyak banyak kasus. Ke-15 baris 15 penghasilan tidak kena pajaknya PTKP berarti K1 total PTKP-nya 63 juta. 16 penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan dikurang saja baris 14 kurang baris 15, 14 kurang 15 79.420.000 9.420.000 dikurangin 63 juta ketemu 16.420.000. Ini untuk penghasilan kena pajaknya PKP setahun atau disetahunkan. Kemudian baris 13 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan sama ini kita hitung berarti ya. Pasal 17 PP pasal 21 atas penghasilan kena pajak di setahun atau disetahunkan, ini kita hitung ya. Ketemu 821.000. Bisa dilihat di contoh ya di pertemuan sebelum. Coba kalian lihat materi untuk perhitungan OP pegawai tetap ya. Seperti apa? Nah, ini saya ambil datanya dari situ ya. Jadi kalau baris ke-16 ini penghasilan kena PKP-nya setahun 16.420.000 ini penghasilan yang dikenakan pajak dan setelah kita hitung pajaknya 821.000. Ini menggunakan uh, tarif yang lama ya. Kemudian baris ke-18 PP pasal 1 yang telah dipotong. Sebelumnya tidak ada. PP pasal 21 terutangnya 821.000 ini terutang. Dan PP pasal 21 dari baris ke-20 PP pasal 21 dan PP pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar 800. Ini telah dipotong oleh perusahaan ya artinya. Jadi di sini PPh terutangnya untuk Raka 831.000. Jadi dari bulan Januari sampai Desember totalnya 1 tahun sekian dan ini sudah dipotong ya. Sudah dipotong oleh perusahaan sebesar 821.000. Artinya sini Raka sudah melunasi semua. Kemudian untuk identitas pemotongnya di sini NPB-nya tadi Seto ya. Jadi anggap saja Seto ini pengurus pajak di PT Sejahtera, anggap saja sebagai direktur juga. Jadi yang di bawah ini, yang C, di tips potongnya adalah ditulis NPWP-nya Seto, nama Seto, kemudian tanggal dibuatnya bukti potong ini, misalnya tanggal di bulan Januari 2018, tanggal 20. Nah, ditulis saja tanggal 20 Januari 2018. Tanda tangannya tanda tangan Seto. Jadi di bukti potong ini yang menandatangani pemotongnya ya. Nanti di SPT yang menandatangani adalah wajib pajak yang bersangkutan. Dan nanti dari bukti potong ini, bukti potong ini akan dilampirkan di SPT Raka. Saat Raka akan melaporkan SPT-nya. Dan di sini akan pemotongannya sebesar 821.000 ini nanti bisa dikreditkan. Jadi nanti di SPT dia hitung lagi total PPh terutangnya 821.000 misalnya hanya satu pemberi kerja dan di sini sudah dibayar semua, sudah dipotong. Artinya nanti tidak ada lagi pajak terutang pajak terutangnya sudah lunas ya, sudah dilunasi oleh Raka. Berarti nanti saat kita membuat SPT-nya pajak terutangnya sudah dilunasi semua di sini. Sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan untuk pembuatan bukti potong ini. Untuk pengisian bukti formulir SPT-nya ini sama dengan SPT di saat kita membahas SPT 1770 ya. Sudah saya jelaskan ini sama saja sebetulnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, ada cara membuat bukti potong. Jadi
Jadi beberapa kali kita membahas saat di apa namanya pegawai OP statusnya sebagai pegawai itu ada pemotongan ya. Jadi ada pemotongan untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Nah, di sini yang kita bahas adalah pemotongan untuk OP statusnya pegawai tetap. Ya. Kemarin untuk perhitungannya sudah kita bahas saat membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21 untuk OP, khususnya di sini untuk OP statusnya pegawai tetap. Dan di sini kita hanya membuat bukti potongnya saja dari perhitungan pemotongan itu, bagaimana kita membuatkan bukti potongnya. Nah, ini cara membuat bukti potongnya tadi seperti ini. Ya. Jadi sebelum membuat bukti potong, sebaiknya kalian membuat daftar bukti potong dulu. Jadi misalnya ada 100 karyawan, dibuatkan dulu namanya siapa, penghasilannya berapa, dikurangi PTKP, dikurangi penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan berapa, kemudian dikurangi PTKP, ketemu PKP, baru dikalikan tarifnya. Ya, jadi nanti di bukti potong itu hanya tinggal memasukkan datanya saja, tidak menghitung lagi kita. Ya. Untuk SPT pasal 21 yang elektronik ya, jadi itu sebetulnya sudah menghitung sendiri nanti, ya, termasuk untuk PPh terutangnya, ya, yang nilai 820 muncul nanti ini sudah otomatis ya. Nah, ini karena manual jadi saya ajarkan. Jadi biar kalian tahu juga munculnya angka ini dari mana. Setelah kita hitung ya, ini menggunakan tarif yang lama ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Tidak, Pak. Ya. Saya Pak izin bertanya. Ya, siapa? Vita Silakan. Nurdiana dari kelas Oh ya, pemasaran. oke Vita, silakan. Untuk yang bukti pemotongan di tabel NPWP pemotong yang atas itu yang XX itu didapat dari data yang mana ya Pak? Kalau di kita kita masuk di aplikasi SPT itu sudah otomatis, Vita. Jadi itu angkanya sudah otomatis muncul, nanti kita tinggal masukkan saja. Itu hanya nomor urut ya, nomor urut pegawai saja. Jadi misalnya ada pegawainya 100, berarti nanti kita masukkan si Amir nomor 1, misalnya si Tono nomor 2, seperti itu. Iya Pak. Terima Ini ya, kasih. yang ini ya, maksudnya kita yang ini ya, XX ini ya. Bukan Pak, yang Yang mana? tabel NPWP pemotong sama nama pemotong kan di contoh itu ditulis Oh, sebentar. NPWP pemotongnya X. Nah, yang ini. Nama pemotongnya PT itu Ini. Pak. Ini atau yang atas? Yang atas. Yang atas. Ini ya. Ini. Yang XX. Yang ini. Nggih. Oh, Nggih. ini NPWP-nya PT Sejahtera. NPWP-nya PT Sejahtera kita. Ini. Lupa saya berikan di sini ya. Jadi PT Sejahtera, oke di sini NPWP Sejahtera. Ini pemotongnya badan ya. Tapi penandatangannya diwakilkan oleh pengurus pajaknya. Jadi sini NPWP-nya PT Sejahtera XX, 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 XX. Anggap saja ini ya. Ini kan, maksudnya ini ya. Nggih. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Oke, yang lainnya. Oke, nanti pokoknya saat ini mungkin masih bingung. Nanti di pagi lagi sudah saya share di e-learning, bisa kalian download. Nah, itu ada tugasnya, kalian kerjakan saja dulu, ya, sederhana tugasnya, tinggal di copy saja bukti potongnya, kemudian kalian isi, kalian print dulu baru kalian isi.
atau langsung diisi juga nggak apa-apa untuk latihan. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk Vita ya sudah bertanya. Yang lainnya kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Mohon maaf 2 minggu ini saya baru bisa mengajar di minggu ini karena masih pemulihan kemarin 2 minggu kemarin masih untuk pemulihan dari kecelakaan. Oke, terima kasih atas waktunya untuk kehadirannya di perkuliahan pertemuan ke-9 secara daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Cepat sembuh, Pak. Ya, terima kasih. Oke, yang baru masuk nanti tinggal menyesuaikan saja ya. Mungkin ada yang belum saya admit ini. Ini terakhir baru saya admit, ini baru masuk ya.